A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke tema kita pagi hari ini, ya mungkin sama-sama ya semua kita mendoakan para pasien corona supaya segera diangkat penyakitnya dan juga supaya musibah ataupun wabah corona ini segera berakhir. Amin, Sehingga amin, amin, ya aktivitas Allah, kita amin. sehari-hari ini bisa kembali bekerja dan belajar seperti biasa, seperti normal. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini Masya Allah luar biasa berbicara tentang tema kita pagi hari ini ya. Kalau kita lihat berita nih sekarang ini corona ini semakin bertambah terus ya. Jadi kalau misalnya sampai ada orang sahabat kita atau teman kita, tetangga kita batuk, kita langsung melarikan diri semua. Takut jadinya. Coba batuk. Wah ini bahaya Ustaz. Tunggu dulu, Ini Ustaz jangan boleh deket-deket juga itu bahaya ini ya. Makanya nih kita jadi serba salah ya maksudnya dengan hal-hal yang seperti ini nih. Kadang-kadang kita menimbulkan perasaan-perasaan suzon kepada orang lain ya. Nah ini yang kita mau coba sama-sama bahas ya. Supaya mudah-mudahan nggak ada yang namanya permusuhan antara tetangga, teman, saudara, kerabat dan lain-lainnya dikarenakan virus ini. Nah kita akan membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah jauhi virusnya bukan orangnya. Ini Masya Allah dan alhamdulillah di studio sudah hadir guru-guru kita yang menemani kita hari ini. Ada Ustadz Maulana seperti biasa ya, ada Ustadz Syam dan juga ada Ustadz Ahmad Khan. Nah ini Masya Allah nih Ustadz Ahmad Khan nih, mungkin langsung aja kita diskusi ya. Berbicara tentang tema kita pagi hari ini. Bicara manusia ini kan tingkat sosialnya tinggi. Ya kalau misalnya kita bicara fitrah aja manusia itu kalau kita ngelihat ada yang sakit atau ada yang kesusahan, rasa ingin membantunya itu tinggi. Ya, tapi kadang-kadang ini menjadi dilematis buat kita yang ingin menolong saudara-saudara kita atau sahabat kita yang sedang terkena wabah COVID-19 atau corona ini. Nah sekarang apa yang sebenarnya harus kita lakukan karena kan kita ini takut tertular nih Ustadz nih, ya kan? Tapi kita pengen membantu. Nah ini bagaimana caranya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kalau kita lihat kejadian yang terjadi di zaman sekarang, banyak manusia yang terlalu diliputi dengan rasa was-was yang berlebihan. Dan ini sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam ajaran Islam. Selama apa yang menjadi ikhtiar kita sudah kita maksimalkan, maka selebihnya pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak manusia di zaman sekarang yang bersandar kepada ikhtiar sampai-sampai melupakan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bicara masalah menolong, ini adalah ajaran Islam. Jadi nggak perlu ada was-was dan rasa takut, maka selalulah kita tolong menolong di dalam kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Maidah ayat 2 kata Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan tolong menolonglah kalian di dalam urusan kebaikan dan di dalam urusan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tertimpa musibah adalah orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita dianjurkan untuk membantu mereka. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang menolong di dalam kebaikan. Dan orang yang tertimpa musibah, mereka adalah orang-orang yang sangat butuh bantuan. Karena di saat dia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, terlepas apakah dia itu adalah orang mukmin atau orang di luar daripada ajaran Islam, tetap mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tolong. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membantu hambanya selama hambanya mau menolong orang lain yang kesulitan. Jadi nggak usah kita pikirin ya bagaimana nih kita khawatir tertular. Yang penting udah maksimal ikhtiarnya. Tapi kan harus juga ini Ustadz, maksudnya mohon maaf sebelumnya gitu ya kan. Ini kan bicara masalah tentang ini kan memang ini kan penularannya begitu cepat dan begitu hebat. Jadi memang seharusnya kita juga harus mengikuti standarisasi yang ada mungkin ya. Kan maksudnya kita menolong tapi dengan mengikuti aturan yang ada. Kalau memang ini bahayanya adalah menularnya begitu cepat, mungkin pakai sarung tangan, tadi pakai APD ya kan. Makanya atau apa kan, gitu ya. Tadi saya katakan maksimalkan ikhtiar kita. Ini sudah jelas. Kalimat maksimalkan ikhtiar ini baik zahir dan batin. Karena ikhtiar itu kan ada dua, ada zahir, ada batin. Maksimalkan ikhtiar zahir dengan cara mengikuti SOP yang ada. Iya. Ya, pakai sarung tangan, selalu jaga kebersihan, mencuci tangan dan lain sebagainya. Saya rasa kalau ini terjadi pada diri orang muslim, maka insya Allah hal ini akan dia lakukan. Kenapa? Karena orang yang mencuci tangan belum tentu berwudu. Tetapi orang mukmin dia berwudu, sudah pasti cuci tangan. Maka insya Allah kalau SOP-nya
ikhtiar zahirnya sudah dijalankan, baik secara zahir dia jalankan sesuai dengan aturan yang ada, lalu kemudian ikhtiar secara batinnya dengan doa dan lain sebagainya itu dia sudah jalankan, maka insya Allah nggak usah khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Kulla yusibana ila ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah olehmu wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang menimpa kepada kita semua kecuali itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau memang sesuatu itu ada nama kita, kita pasti kena. Walaupun kita beribu-ribu kali menghindarinya. Tetapi seandainya sesuatu itu tidak ada nama kita di situ, maka walaupun kita tidak menghindar, maka kita nggak akan kena. Kita pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting di situ keyakinan kita itu yang pertama. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ada ketetapannya di alam azali. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang penting maksimalkan ikhtiar, baik yang zahir dan yang batinnya kita kerjakan. Bantu tolong menolong orang yang kesusahan. Kenapa? Karena di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasul menjelaskan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kama salil jasad idza ishtaka minhul udu tada'a sahirul jasad bisahari wal ummah." Perumpamaan orang mukmin yang satu dengan yang lainnya di dalam urusan kasih sayang, di dalam urusan menolong, di dalam urusan peduli, perhatian, itu seperti satu anggota tubuh. Yang apabila satu anggota tubuh sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit. Kalau badan kita ada yang sakit, misalnya sakit gigi, maka badan kita akan meriang kesakitan. Kepala kita pusing, maka badan kita juga nggak akan enak rasanya. Maka ini perumpamaan tolong menolong di dalam Islam. Jadi kalau ada saudara kita yang kesulitan, membutuhkan pertolongan, maka kita bantu mereka dengan maksimalkan ikhtiar, lalu kemudian serahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan jadi orang bodoh juga, iya yang tidak ikhtiar, tidak menjalankan aturan yang ada, ikhtiar zahir tidak dikerjakan, ikhtiar batin juga apalagi. Harusnya kan di saat ada musibah seperti ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberikan jalan keluar. Karena manusia ini lemah. Kita mau cari solusi jalan keluar kemanapun gak akan bisa. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, "Ista'inu bisabri wassalah." Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar, dengan ujian yang Allah berikan. Dan sholat selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita suruh cari jalan keluar kita gak sanggup. Lemah kita. Benar. Yang kasih jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan ikhtiar, terus berbagi kebaikan, insya Allah selebihnya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ini luar biasa. Nah tapi kita bicara masalah tentang virus ini.